そのろうそくに火をつけろ。もちろん触れることなくだ。何もできはしない。男前ナイスガイ。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Setelah beberapa bulan menunggu, pada akhirnya season kedua dari anime Mashle Magic and Muscle kembali rilis. Dan pada season kedua ini, bakalan diperlihatkan pertarungan epik dan karakter baru yang akan hadir nantinya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada season kedua ini, cerita dibuka dengan sebuah narasi yang memberitahukan mengenai kehebatan dari visionari suci. Mereka merupakan penyihir langka dan juga penguasa dari dunia sihir. Saking hebatnya mereka mendapatkan kualifikasi posisi tertentu dari lembaga hukum tertinggi atau asosiasi sihir untuk mengurus hal yang berhubungan dengan sihir dalam dunia ini. Di sisi lain, mereka juga mempunyai tugas untuk menghapus kekerasan dan membawa kedamaian pada masyarakat, serta menjadi lembaga penegak kekerasan. Dan inilah Rain Amos, seorang visionari suci pengurus alat sihir dengan kemampuan tongkat sihir pedang. Lalu pada season sebelumnya, setelah Mas berhasil mengalahkan ketua dari Magia Lufus, semua koin dari asrama Liang pun menjadi milik asrama Adler, yang membuat Mas dan teman-temannya selangkah lebih maju untuk menjadi seorang visionari suci. Sayangnya saat pertarungan dengan Selwar, berita mengenai ketidakmampuan Mas menggunakan sihir menjadi tersebar luas di akademi. Hal itu pun membuat Finn menjadi khawatir dengan keadaan Mas. Walaupun sebelumnya mereka bertiga telah berusaha meyakinkan para siswa, namun tetap saja jika hal itu tidak dibereskan akan menjadi masalah besar ke depannya. Dan benar saja, belum lama mereka membahas hal tersebut, seorang siswa dengan perawakan rambut ikal menghampiri Mas dan bertanya apakah Mas benar-benar tidak bisa menggunakan sihir. Mas pun menjawab kalau ia bisa menggunakan sihir walaupun dengan keadaan sedikit panik. Karena takut rahasia mereka akan terbongkar, Finn lalu segera menyeret Mas untuk pergi dari sana. Akan tetapi siswa tersebut malah menyebut mereka berdua pembohong. Ia mengatakan kalau sebenarnya semua siswa sudah tahu kalau Mas memiliki rahasia yang besar. Dan untuk Finn, jika ia terus melindungi orang yang tidak bisa menggunakan sihir, maka ia juga termasuk orang yang berbuat jahat. Dan jika informasi ini menyebar, maka kau sendiri tahu kan, sanksi terberatnya ialah ia akan dikeluarkan dari akademi. Jadi mengakulah kalau dia memang tidak bisa menggunakan sihir, ucap siswa tersebut. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan oleh murid tersebut kepada Finn. Bahkan ia menyebut untuk apa Finn terus melindungi manusia rendahan yang tidak bisa menggunakan sihir itu. Mendengar perkataan tersebut, emosi dari Finn pun sedikit naik, dan ia pun langsung melakukan pembelaan dengan mengatakan mau dengan siapapun ia bergaul, itu tidak ada hubungannya dengan siswa tersebut. Lalu tiba-tiba, entah apa yang terjadi, murid tersebut langsung jatuh ke lantai setelah Finn berteriak keras kepadanya. Finn mengira kalau itu akibat teriakannya, tapi ternyata itu adalah ulah Kron yang telah menggunakan sihir gravitasinya ke murid tersebut. Mengetahui hal itu, murid itu pun menjadi kesal. Akan tetapi saat ia ingin melampiaskan kemarahannya, tiba-tiba Lemon datang mengekang suasana bersama dengan Dot yang menjalani perawatan dengan tubuh dibalut perban sambil memakai kursi roda. Diketahui ada 6 talang rusuknya yang patah, tengkoraknya yang retak, serta penyumbatan darah yang ada di kaki dan tangannya, dan juga berbagai luka organ dalam lain. Melihat hal itu, siswa berambut ikal sebelumnya yang ingin menentang kelompok Mas menjadi lari ketakutan. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan kelompok Mas yang berada di kamarnya tengah mengadakan pesta untuk menyambut Mas yang telah berhasil mendapatkan koin emas pertamanya. Dengan hasil tersebut, mereka semua pun menjadi lebih lega dan santai sampai pemilihan visionari suci selanjutnya diadakan. Namun bagi Kron, meski Mas telah berhasil, akan tetapi masih ada masalah lain yang lebih menakutkan tengah mengejar mereka, yaitu kelompok Innocent Zero. Sementara Finn sendiri tidak mendengarkan hal tersebut, matanya lebih fokus pada satu arah melihat 2 orang yang ada di seberangnya. Dan rupanya itu adalah Abel dan Abyss yang juga diundang tanpa sepengetahuan Finn untuk ikut merayakan pesta. Melihat Abel yang tengah membawa boneka membuat Finn merasa kalau kedatangannya bukan untuk merayakan pesta. Kekhawatiran Finn semakin menjadi-jadi, apalagi ketika Abel ingin mengambil sesuatu dari jubahnya. Finn berpikir kalau itu adalah tongkat sihir untuk menyerang mereka. Rupanya itu hanyalah kartu remi untuk mereka bermain bersama.
Di situ Abel menjelaskan kalau ia tidak ada niatan untuk mencari teman, melainkan ia hanya ingin merayakan kesembuhan Abyss Racer bersama mereka karena sebelumnya telah berbaik hati menolongnya. Dengan niat bercanda, Abyss selalu menambahkan siapapun dengan sengaja mengalahkan Abel dalam permainan kartu maka dia akan membunuh orang tersebut. Setelah itu Lemon datang menawarinya teh, tapi entah kenapa tiba-tiba tubuh Racer seperti terluka. Hidungnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Melihat hal itu, Abel pun langsung meminta maaf kepada Lemon. Ia menjelaskan kalau sebenarnya Abyss adalah tipe orang yang tidak bisa berbicara dengan yang namanya wanita. Setelah itu pesta pun dimulai. Love terus memakan kue yang disediakan, sementara Lemon segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menggoda Mas dengan menawarkan dirinya untuk menyuapi Mas karena telah bekerja keras. Namun Mas yang tidak peka menolak tawaran tersebut. Akibatnya Lemon pun menjadi sedikit kesal sehingga tanpa sengaja menjatuhkan kue sus yang dipegangnya. Akan tetapi, sebelum sempat kue tersebut jatuh ke lantai, dengan cepat Mas segera menarik kue tersebut dengan hisapannya yang begitu kuat. Lemon pun begitu terkejut melihatnya. Kemudian pembicaraan di pesta kembali berlanjut. Di situ Finn yang penasaran bertanya kepada Kron kemanakah dirinya ketika pertarungan di bawah tanah. Kron pun menjawab setelah dirinya berhasil mengalahkan murid dari asrama Leang. Dirinya bertemu dengan beberapa orang yang mengaku sebagai terpidana mati. Akan tetapi saat dirinya ingin melawan salah satu dari mereka, tiba-tiba mereka semua mundur. Mendengar hal itu, Finn pun sedikit ketakutan. Di dalam hatinya, apakah orang terpidana mati masih ada di ruangan bawah tanah? Sementara itu, kekonyolan di pesta terus berlanjut. Setelah mengeluarkan kartu remi, Tuan Abel segera memainkannya dengan Abyss Racer. Sedangkan Love dari tadi terus mengunyah makanan tanpa mengingat kalau Dot sudah sangat kelaparan. Tak lama pesta pun selesai. Mereka kembali beristirahat di kamar Mas. Lalu Abyss yang sudah sadar menghampiri Mas untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengundang mereka. Di situ Abyss memperingatkan Mas untuk berhati-hati sebab organisasi yang bernama Innocent Zero akan mengincarnya. Mereka merupakan organisasi kriminal nomor 1 di dunia yang ingin mencari orang dengan kekuatan sihir tinggi di sekolah ini. Entah apa alasannya, namun Tuan Abel telah turut membantu mereka. Dengan imbalan, ia akan mendapatkan kekuatan yang telah dijanjikan, yang mana kekuatan tersebut adalah garis ketiga yang ada di wajahnya. Namun dibandingkan dengan garis ketiga yang asli, kekuatan tersebut jauh lebih lemah. Bergabungnya Abel dalam organisasi tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ia hanya ingin mengumpulkan Queen supaya menjadi seorang visionari suci. Meskipun harus mengorbankan beberapa orang, dia terus berusaha untuk mencapai tujuan mulia tersebut, di mana ia ingin menciptakan dunia yang penuh kedamaian seperti yang diharapkan oleh ibunya. Abyss sangat paham dengan situasi tersebut. Untuk itulah ia sangat berterima kasih kepada Mas karena telah menghentikan Tuan Abel yang ingin menciptakan kedamaian tapi dengan prinsip yang salah. Di situ Abyss sangat berharap Mas bisa mewujudkan dunia yang diinginkan tuannya tersebut, dunia di mana semua orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Terlepas dari semua itu, sekali lagi Abyss memperingatkan Mas agar selalu berhati-hati terhadap Innocent Zero. Sementara di luar kamar, siswa berambut ikal sebelumnya terlihat tengah merencanakan sesuatu. Rupanya ia ingin mencari bukti kalau Mas tidak bisa menggunakan sihir. Namun ketika ia mengintip ke dalam, ia heran mengapa si pengecut Mas dapat berbicara dengan salah satu siswa kuat dari asrama Leang. Kemudian perhatian siswa itu pun teralihkan dengan kedatangan Tuan Abel yang memanggilnya dari belakang. Rupanya setelah pesta, Tuan Abel dan Finn keluar untuk mengambil papan permainan. Di situ Abel langsung bertanya kepada siswa tersebut apa yang kau lakukan di sini dengan memasang raut wajah yang menyeramkan. Melihat hal itu, siswa itu pun langsung ketakutan dan segera lari kocar-kacir pergi dari sana. Sementara di dalam, Lemonnya terbangun mendekati Mas dan Racer karena merasa penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Tapi tiba-tiba seekor burung datang menghampiri Mas untuk membawakannya sebuah surat. Rupanya surat tersebut datang dari biru sihir yang memanggil Mas untuk datang ke rapat pada besok hari. Singkat cerita, datanglah Mas ke rapat tersebut pada keesokan harinya. Rencananya di situ Mas akan disidang karena telah menyembunyikan ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir. Namun sebelum itu, ketua sidang bertanya, menurut Mas siapakah yang telah menciptakan dunia ini? Mas kemudian balik bertanya apakah orang itu yang menduduki posisi tertinggi di dunia ini. Sayangnya pertanyaan Mas tidak dijawab dan malahan ketua sidang menjawab pertanyaan dari dirinya sendiri. Di situ ia menjelaskan kepada Mas kalau dewalah yang menciptakan dunia ini. Begitu juga sihir itu adalah keajaiban yang diberikan dewa kepada manusia. Namun keajaiban tersebut malah dirusak oleh orang-orang yang seperti Mas
dalam artian orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir. Menurutnya, Mas adalah sebuah kesalahan yang diciptakan oleh dewa beserta orang-orang non-magic lainnya, dan kesalahan tersebut haruslah diperbaiki. Namun Mas malah menyangkalnya dan bilang bukankah itu bagus karena faktanya dunia terkadang juga tidak sempurna. Pernyataan tersebut membuat salah satu dari visionari suci, seorang kapten pasukan keamanan sihir yang bernama Rio Grants, sedikit tertarik dengan Mas. Ia berkata tidak ada kepercayaan diri yang tanpa dasar di dunia ini. Asalkan bisa berhasil, bukankah itu yang terbaik? Di situ Rio pun memuji Mas karena punya kualifikasi untuk berdiri sendiri. Akan tetapi aturan tetaplah aturan. Menurutnya jika semua orang bisa saling menghormati pendapat, untuk apa aturan itu dibuat? Ia pun lalu bertanya soal pendapat Mas, lalu kembali menjelaskan agar pendapat tersebut terpilih, ia harus membiarkan pendapat tersebut jadi pendapat mayoritas. Legitimasi pendapat tidaklah penting, karena yang terpenting siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Kemudian Rio lalu memberikan Mas sebuah lilin dan menyuruhnya agar menyalakan lilin tersebut tanpa menyentuhnya. Di situ ia memerintahkan Mas untuk membuat keajaiban yang lebih hebat dari sihir. 結局は最後に成功すればいいのだ。そのろうそくに火をつけろ。もちろん触れることなくだ。何もできはしない。 Ketua sidang yang melihat kelakuan dari Rio hanya bisa menghela nafas. Menurutnya ini benar-benar kacau. Karena untuk apa ia menyuruh orang menyalakan lilin tanpa menyentuh jika orang tersebut tidak bisa menggunakan sihir? Ia berpendapat Rio sengaja membuat tuntutan sulit agar membuat Mas menyerah. Namun bukan Mas namanya jika ia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena hanya bermodalkan tongkat yang digosok ke lantai, Mas pun dapat menyalakan lilin tersebut dalam beberapa saat saja. ウォールバーグさんは何を考えていらっしゃるのか。寒。男前ナイスガイ。わかりました。 Hal itu membuktikan teori Rio, asalkan berhasil lakukan itulah yang terbaik. Ketua sidang pun begitu terkejut melihatnya. Dan di situ Mas pun mengerti kalau pengetahuan umum di dunia ini sangatlah rendah, sehingga ia akan menghancurkannya dan menggantinya dengan fakta yang ada. Kemudian ketika Mas ingin pergi, tiba-tiba ia ditahan oleh sekumpulan pasir yang mencengkram kakinya. Mas pun bingung apa yang terjadi. Rupanya itu adalah visionari suci lain yang diperintahkan oleh kepala sekolah Walbert untuk datang. Mereka adalah Sorara Haleston, pengurus penelitian sihir pengguna tongkat sihir es, Kaldo Gahena, pengurus bakat sihir pengguna sihir api, Agito Tyron, pengurus monster sihir pengguna tongkat sihir naga, Sofina Bilbiria, pengurus buku sihir terlarang dengan tongkat sihir pengetahuan, Renato Revol, pengurus pemakaman sihir pengguna tongkat sihir abadi, dan yang terakhir adalah Oftermadel, pengurus kekuatan sihir pengguna tongkat sihir pasir. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan ingin membinasakan Mas karena merupakan seorang non-magic yang telah berani menyembunyikan rahasia tersebut di akademis selama bersekolah. Mas pun sedikit terkejut mendengarnya. Ia mengklaim kalau keputusan tersebut adalah pendapat dari semua visionari. Ketua sidang malah menolak keputusan itu. Rupanya ia telah berada di bawah kendali Innocent Zero akibat cacing parasit yang menempel di tubuhnya. Di sana ia berkata kalau mereka menginginkan Mas dan para visionari tidak boleh ikut campur. Mereka semua hanya terdiam melihat hal itu, sebab cacing yang menempel pada tubuh ketua sidang merupakan cacing sihir yang sangat berbahaya. Ia bisa menyerap kekuatan sihir manusia sebagai media untuk bermetamorfosis. Selain itu, apabila cacing tersebut dikeluarkan dari inangnya, ia akan menggunakan orang tersebut sebagai inang barunya. Jadi tidak heran kalau semua visionari tidak bisa bertindak tanpa rencana. Pada akhirnya Rio pun turun tangan dan berniat untuk segera mengeluarkan cacing tersebut. Namun tanpa pikir panjang, Mas malah lebih dahulu menarik cacing tersebut sehingga cacing tersebut pun segera masuk ke tubuh Mas untuk dijadikannya inang yang baru. Rio pun menjadi sangat panik, tapi tiba-tiba ya, cacing tersebut malah keluar seperti balon yang berbentuk kuda. Entah apa yang terjadi di dalam tubuh Mas, namun hal itu sungguh membuat semuanya terkejut. Merasa semua telah selesai, Mas selalu berniat untuk pergi. Tapi lagi-lagi ia malah dihadang oleh Aftermadel untuk menegakkan aturan yang ada. Menurutnya aturan tetaplah aturan, dan orang seperti Mas tidak layak untuk dihormati. Ia pun lalu menyuruh Mas untuk ikut dengan mereka. Akan tetapi Mas memaksa menolak taruhan tersebut dengan menancapkan kakinya ke lantai.
Karena hal tersebut, Optermadel pun menjadi sengit emosi dan berniat untuk membunuh Mas di sana. Untungnya Ryo menghentikan tindakan itu. Di situ Ryo meminta Optermadel untuk mendengarkan pendapatnya. Namun Optermadel malah menolak dan bilang pendapat dari Ryo tidaklah penting karena aturan harus tetap ditegakkan. Hampir saja terjadi pertengkaran di sana. Untungnya kepala sekolah dan Ren Amos datang mengejutkan mereka. Keadaan pun menjadi cukup membingungkan. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib Mas selanjutnya? Apakah Mas tetap dihukum atau malah sebaliknya? Jika kalian penasaran, nantikan di video yang akan datang.